wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yahsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi illallah masajiduha wa abghadul biladi illallah aswaquha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan fillah, jamaah salat subuh azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak terasa sekarang kita sudah berada pada hari yang ke-11 dari bulan Ramadan 1436 Hijriah. Semoga semua amal ibadah kita, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah-ibadah yang sunnah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan alhamdulillah, pagi hari ini kita berada di tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi illallah masajiduha. Bagian negeri yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallah, dan bagian negeri yang paling dibenci oleh Allah aswaquha, pasar-pasarnya. Jadi ikhwan fillah, masjid itu bagian negeri, bagian satu daerah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tema pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, keutamaan memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yahsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian, dan selalu menegakkan sholat dan menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam kaitan ayat ini, Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Jami'ul Ahkamil Quran pada jilid yang ke-8 halaman 90, beliau menjelaskan
dari kata innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya ya, yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu, kata beliau, dalilun ala anna syahadah li umaril masjid bil imani sahihah. Jadi ayat ini menunjukkan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang memakmurkan masjid bil imani sahihah, dengan memiliki keimanan yang benar. Artinya, jadi Allah Subhanahu wa taala yang mempersaksikan dengan ayat ini, siapa saja di antara hamba-hambanya yang memakmurkan masjid-masjidnya itu termasuk orang-orang yang beriman dan diakui kebenaran imannya. Nah, ikhwan fillah, apa yang dimaksud dengan memakmurkan masjid ya di dalam ayat ini? Nah, bahkan ya di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, di dalam sunannya dalam nomor hadis 3093, bahwa Nabi SAW bersabda, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat seseorang rajin ke masjid, yang tadi itu dia rutin gitu ya, rajin ke masjid, fashadu lahu bil iman, persaksikan oleh kamu bahwa dia itu adalah orang beriman. Ya, jadi apabila kamu melihat seseorang yang rajin ke masjid, saksikan oleh kalian bahwa orang itu adalah orang beriman. Nah, iwan filah, wa hadza syamilun likulli ma yata'allaqu bil masjid minas salati wal ibadati wal imarati wa nahwiha. Jadi hadis ini adalah mencakup likulli ma yata'allaqu bil masjid, ya, bagi segala sesuatu yang berkaitan dengan masjid. Minas salati, seperti sholat, kita mungkin ya ke masjid itu, sering ke masjid itu karena kita ingin melaksanakan sholat. Wal ibadati, ibadah-ibadah yang lain di luar sholat. Kemudian wal imarati, termasuk kita dalam rangka memakmurkan masjid, wanawiha, dan yang lainnya. Kemudian ayat muru, kata memakmurkan masjid. Nah, di sini iwan filah, pengertian memakmurkan masjid itu adalah ada dua. Ada hisiyatun wa ma'nawiyatun. Ada pengertian memakmurkan masjid itu secara hisi, ya, hisi itu fisik. Ada juga memakmurkan masjid itu secara maknawi, ya, secara maknawi. Nah, kalau memakmurkan ya masjid secara hisi, nah itu seperti kita apa? Seperti kita membangun masjid, ya, merenovasi masjid, membersihkan masjid. Nah, itu termasuk adalah orang yang memakmurkan masjid secara hisi. Adapun kalau memakmurkan masjid secara maknawi, yaitu memakmurkan masjid dengan berbagai macam ibadah, seperti dengan sholat berjamaah, dengan membaca Al-Quran, dengan mengadakan taklim. Nah, ini termasuk adalah semua kategori memakmurkan masjid, ya, memakmurkan masjid. Nah, iwan fillah azani Allah wa iyyakum, di sini ingin saya bawakan beberapa hadis yang berkaitan dengan keutamaan, ya, dengan keutamaan memakmurkan masjid atau keutamaan membangun masjid dan sejenisnya. Nah, hadis yang pertama dijelaskan oleh Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari di dalam sahihnya, hadis nomor 450. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim di dalam sahihnya dalam nomor hadis 533, hadis ini adalah dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qol, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannati mislahu. Barang siapa yang membangun masjid lillahi, ya, karena Allah, ikhlas karena Allah, banallahu lahu fil jannah mislahu, maka Allah akan membangunkan untuknya fil jannati, di sorga, mislahu, yang semisal dengannya, yang serupa dengannya. Ulang ya. Jadi man bana masjid Allah, ya masjid lillah, siapa saja yang membangun masjid lillahi, ikhlas karena Allah semata, ya, bukan karena kita ingin dibilang seorang dermawan umpamanya, orang hebat, bukan mengharapkan pujian-pujian dari manusia. Kita membangun masjid ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya apa? Banallahu lahu fil jannah mislahu. Allah akan membangunkan untuknya di sorga mislahu, seperti apa yang dia bangun. Nah, di sini ya pengertiannya ada dua pengertian hadis ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau menjelaskan di dalam syarah ya Sahih Muslim bahwa maksud hadis ini, yang dimaksud dengan Allah akan membangunkan untuknya ya di sorga mislahu. Apa yang dimaksud dengan kata mislahu? Kata Imam Nawawi, ya di sini ada dua pengertian. Ahaduhuma ayyakuna ma'nahu banallahu ta'ala lahu mislahu fi musammal bait wa amma sifatuhu ya fi sa'ah wa ghairiha fa ma'lumu fadliha al jannah annaha mimma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala hutira ala qalbin basar. Kata Imam Nawawi, ya, jadi Allah akan membangunkan untuknya ya di sorga mislahu sepertinya, atau mislahu yang semisal, bukan begini Pak. Jadi kalau kita membangun masjid banyak ya, ukurannya banyak 10 kali 10, berarti di sorga kita akan dibangunkan juga oleh Allah sebuah rumah 10 kali 10. Ya, artinya tergantung yang dibangun kita di dunia. Berarti kalau besar ya besar lagi, kalau kecil kecil lagi. Bukan begitu maknanya. Tapi kata Imam Nawawi itu, Allah akan membangunkan sebuah rumah di sorga itu adalah artinya sama-sama disebutnya rumah. Mislahu itu sama-sama rumah. Tetapi masalah luasnya, masalah bagusnya itu jelas berbeda dengan luas masjid atau bagusnya masjid yang dia bangun di dunia. Kenapa? Karena sorga ini sudah diketahui keutamaannya. Sampai Nabi kan menggambarkan ya kenikmatan sorga itu adalah tidak ada mata yang sudah melihat, tidak ada telinga yang sudah mendengar, dan tidak bisa dibayangkan oleh hati siapapun. Ya, tidak bisa Pak umpamanya, oh kita pernah melihat masjid cakep banget, gitu ya umpamanya. Tetap apa yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sorga nanti tidak seperti itu. Karena ya kenikmatan sorga itu segala sesuatu yang ada di sorga belum pernah ada mata yang melihat, belum pernah ada telinga yang mendengar, sekali lagi, dan tidak bisa dibayangkan. Banyak kita yang menghayal seperti apa ya, gak bisa. Nah itu ya pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, anak manahu anna fadlahu ala buyutil jannah kafadlil masjid ala buyuti dunia. Kata Imam Nawawi ya, jadi dia bakal dibangunkan sebuah rumah itu, maksudnya dia memiliki rumah yang dia dibangunkan oleh Allah itu memiliki keutamaan di atas rumah-rumah yang lain yang ada di sorga, seperti keutamaannya masjid di atas rumah-rumah yang ada di dunia. Bisa dipahami nggak Pak? Contohnya kan tadi kan, ya banyak masjid kan, oh ini adalah tempat yang paling mulia. Kita semua punya rumah, ya punya rumah. Nah rumah-rumah kita dibandingkan dengan masjid ini, masjidlah yang paling apa? Yang paling utama. Nah jadi maksud dari hadis tadi, kalau kita membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala,
Allah akan membangunkan sebuah rumah di sorga, yang rumah itu lebih utama dibandingkan dengan rumah-rumah yang lain yang ada di sorga. Nah ini ya, ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian qala Al-Hafidh Ibnu Hajar, kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan dalam kitab Fathul Bari Sarah Bukhari pada jilid kedua halaman 309. Kata Al-Imam Ibnu Hajar, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil jannah, perkataan Nabi fil jannah, yaitu di sorga, fihi isyaratun ila dukhuli fa'ili dalik al jannah, idil maksud bil bina'i lahu ayuskinahu wa huwa la yaskunuhu illa ba'da duhul. Kata Imam Ibnu Hajar ya, ini menunjukkan kata fil jannah ini bahwa orang yang membangun masjid itu adalah akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke sorga. Karena yang dimaksud ya Allah membangunkan rumah untuk dia di sorga, artinya Allah akan menempatkan orang ini di sebuah rumah di sorga. Sedangkan Allah tidak akan menempatkan orang ini di sorga, di rumah di sorga itu, kecuali setelah masuk ke sorga. Mana mungkin rumahnya dibangunkan di sorga tapi orangnya gak masuk, gitu kan? Nah sehingga hadis ini merupakan satu satu keutamaan yang luar biasa. Siapa saja di antara kita yang membangun masjid, ya, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan orang ini akan dimasukkan ke dalam sorga. Nah, kemudian ini hadis yang pertama. Kemudian dalam hadis yang kedua diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Huzaimah di dalam sahihnya dalam nomor hadis 1292. Kemudian Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya dalam nomor hadis 1610. Hadis dari Abi Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qol, beliau ya berkata, Rasulullah SAW bersabda, man bana lillahi masjidan walau kamabhasi qotatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid walaupun masjid itu seperti kandang burung, ya, seperti kandang burung, Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di sorga. Iwan bilah ya, ini kamab hasin kotoin. Nah ini ya seperti rumah burung ya kecil. Nah maksudnya apa? Ya maksudnya, jadi al hadis nasun fi husulil ajri al madkur walau kana al masjid sagiran. Maksudnya ya, siapa saja yang membangun masjid sekalipun masjid itu kecil, maksudnya ya, sekalipun masjid itu kecil, tetap dia mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kita bangun masjid benar-benar seperti burung, kandang burung, Mbak. Karena kalau kita bangun masjid seperti kandang burung, ya bagaimana kita bisa sholat di dalamnya kan? Tapi maksudnya itu sekecil apapun masjid yang kita bangun di dunia, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan pahala yang begitu besar, bahkan Allah akan membangunkan sebuah rumah di sorga. Kemudian hadis yang ketiga disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bazzar dalam nomor 7289, Abu Nuaim di dalam kitab Al-Huliyah jilid kedua halaman 344, Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Su'abil Iman dalam jilid 3 halaman 248. Dan hadis ini adalah hasan, hadis yang baik. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Ada 7 perkara yang pahalanya terus mengalir kepada seseorang ketika dia sudah ada di alam kuburnya. Ini ya, jadi ada 7 amalan ya yang pahalanya terus mengalir, ya terus mengalir kepada seseorang
setelah orang itu ada di alam kuburnya, ada di alam barzah. Nah, apa 7 amalan ini? Pertama adalah man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Wa ajra nahran, yang kedua orang yang mengalirkan sungai. Au hafara bi'ran, yang ketiga orang yang menggali sumur. Au gorosa nakhlan, ya, yang keempat orang yang menanam, ya, korma. Au bana masjidan, ya, ini kata ya. Jadi ulang, man alama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Au ajra naharon, atau mengalirkan sungai. Au hafaro bi'ron, atau menggali sumur. Au gorosa nahlan, atau menanam korma. Au bana masjidan, atau membangun masjid. Au warosa mushaban, atau dia mewariskan mazhab. Au taroka waladan yastaqulahu ba'da mauti, atau dia meninggalkan anak yang soleh yang memintakan ampun untuknya setelah dia meninggal. Kemudian dalam riwayat yang kedua ada sedikit perbedaan redaksinya, yaitu Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dalam nomor hadis 242, dan riwayat Ibnu Huzaimah dalam sahihnya dalam nomor hadis 2490, yaitu inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi, sesungguhnya di antara, ya, amalan seorang mukmin yang terus dan dia sampai atau mengalir, ya, kebaikannya setelah dia meninggal, yaitu satu. Nah, ini ada lebih terperinci. Ilman alamahu wa nasyarahu, ilmu yang dia ajarkan dan yang dia sebarkan. Nah, ini ikhwan fillah, ya, ilmu yang kita ajarkan dan kita sebarkan ilmu ini, kita dakwahkan ilmu ini. Dengan cara apa? Bitasni fil ulumi syar'iyyah. Contohnya apa? Seperti dengan menyusun buku, ya. Coba subhanallah, ya, bagaimana para ulama. Seperti Imam Bukhari, kan, beliau menyusun buku yaitu Sahih Bukhari. Berapa banyak di dunia ini yang mengambil ilmu dari kitab beliau. Jadi para ulama yang mereka, ya, sudah menulis buku yang begitu banyak dan itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka pahalanya terus mengalir ke mereka. Makanya ikhwan fillah, ya, kalau kita umpamanya, kalau ada yang kita punya ilmu kemudian kita sempat untuk menulis, itu bagus, ya, kita tulis. Dan, ya, ini para ulama, lihat. Kemudian juga termasuk banyakkan dengan cara apa? Bitadris, ya, dengan kita banyakkan mengajarkannya apa? Wa ta'lim, ya, wa dakwah, wa ma ila dalik. Pokoknya kalau kita punya ilmu itu, Pak, kalau bisa banyakkan menyebarkannya dengan tulisan, lakukan dengan tulisan. Kalau bisa menyebarkannya lewat lisan, ya sebarkan lewat lisan. Ya, sebarkan. Jadi ilmu yang kita pelajari di mana saja, jangan hanya untuk diri kita, tapi sampaikan ke orang lain, dakwahkan ke orang lain. Insya Allah ilmu yang kita sampaikan, ilmu yang kita ajarkan, nanti, ya, walaupun kita sudah ada di alam barzah, selama ilmu yang kita ajarkan masih terus diamalkan oleh orang-orang di dunia ini, maka kita akan mendapatkan kebaikannya terus. Tuh, ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah wawaladan solihan tarokahu, anak yang soleh yang dia tinggalkan. Nah, jadi ikhwan fillah, ya, usahakan. Salah satu tujuan dari pernikahan itu apa? Di dalam Islam ini, Pak, salah satu tujuan dari pernikahan adalah tolabul walad, mengharapkan anak solehan yang soleh, ya, mengharapkan anak yang soleh. Kenapa? Karena kalau kita punya anak yang soleh, Pak, ini aset bagi kita.
Kalau dalam hadis riwayat Muslim kan disebutkan idza mata ibnu adama in qata'a amalu, apabila anak Adam itu meninggal putus amalnya kan, illa min salasin, kecuali 3, shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bi wa waladin shalihin yad'ula, anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi ikhwan fillah, kalau kita meninggal, kalau kita masuk alam kubur, kita masuk alam barzah, kita punya anak yang soleh yang kita tinggalkan, lalu dia mendoakan kita, terus kebaikannya mengalir ke kita. Makanya ikhwan fillah, bagaimana cara kita sekarang mendidik anak kita, mentarbiyah anak kita, supaya anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan pada saat ini sangat sulit, Pak. Kenapa? Karena pengaruh lingkungan yang begitu hebat. Jadi kita harus ekstra keras untuk mentarbiyah anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa mushaban warasahu, mushaf yang dia wariskan. Nah, jadi bapak ya, kalau punya uang sekarang beli mushaf, beli Quran, ya, kemudian bapak wariskan, bapak wakafkan ke masjid, ya, Qurannya itu. Nah, selama Quran yang kita ya wakafkan ya ke masjid itu, selama Quran itu ada, kalau ada orang yang membacanya, maka setiap orang yang membaca mendapatkan pahala, maka kita juga ya yang mewakafkannya akan mendapat pahala juga. Nah, ya, apalagi ini ya di bulan Ramadan ini, bulan mudha'afatul ujur, bulan dilipat gandakannya pahala. Nah, ini mewariskan ya mushaf. Yang keempat, au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun. Nah, ikhwan fillah, kalau kita membangun masjid, baik langsung kalau kita punya uang, Mbak, saya ingin bangun masjid sendiri. Kan banyak tuh para muhsinin ya, dari Timur Tengah terutama kan, langsung bangun masjid uang sendiri, namanya masjid apa. Nah, atau masjid yang kita bangun itu termasuk adalah masjid yang kita bangun secara gotong royong. Nah, banyak contoh ini Masjid Al-Hijrah ya. Nah, kita apalagi banyak sekarang sedang membangun, saya punya uang nih, nah lalu kita sodakohkan, kita infakkan untuk apa? Untuk pembangunan masjid. Insya Allah selama masjid ini masih ada ya, maka pahalanya terus mengalir sampai nanti, Pak. Ya, nah ini adalah kesempatan, ini adalah ladang amal untuk kita, Pak. Ya, tidak ada yang rugi ini, tidak ada yang rugi, mengalir terus. Termasuk ya, di sini saya jelaskan, kalau banyak masjid yang kita bangun itu, contohnya kita semua adalah sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah di masjid mendapatkan pahala, maka orang yang membangunnya mendapatkan pahala dari pahala orang-orang yang sholat berjamaah. Termasuk juga ya, kalau kita sekarang banyakkan baca Quran di masjid, kita banyak taklim di masjid, setiap kebaikan yang dilakukan di masjid, maka orang yang membangun masjidnya tetap dia mendapatkan pahala. Nah, ini ya mendapatkan pahala. Nah, ini jadi ya au masjid dan banahu, masjid yang kita bangun. Ya, banyak kan, saya gak kuat, tapi saya mungkin hanya untuk hanya untuk keramiknya saja 1 meter. Subhanallah, selama keramik yang 1 meter itu ada, Pak, kita terus mendapatkan pahalanya. Ya, karena apa? Ya, karena para ulama mengatakan man kana lahu ilmun faltasodak bi ilmihi, man kana lahu mahlun faltasodak bi malihi, man kana lahu quwwatun faltasodak bi quwwatihi. Barang siapa yang punya ilmu, sodakohkan ilmunya. Siapa yang punya harta, sodakohkan hartanya. Siapa yang punya tenaga, sodakohkan tenaganya. Ya, umpamanya ada, ya Allah, saya makan mau banyak, mau apa? Oh, kita mau membangun gitu kan, mau ini, tapi saya tidak punya uang. Mau bantu kerja, banyak kan tidak punya tenaga, tapi saya punya ide, punya saran, punya ilmu, sumbangkan ilmunya. Kita ilmu tidak punya, tapi punya harta, sodakohkan hartanya. Mungkin kita ilmu gak punya, harta gak punya, tapi tenaga punya, sodakohkan tenaganya. Insya Allah semua itu termasuk dalam kategori au masjidan banahu. Itu yang keempat. Yang kelima ya, kelima benar, au baitan libni sabil banahu,
atau rumah, ya, dia membangun rumah untuk Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu Pak, kalau secara bahasa Ibnu kan anak sabil jalan, bukan anak jalanan.